Apa kabar pemirsa? EduNews kembali hadir menemani Anda. Berita seputar dunia pendidikan, teknologi, dan budaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Meisa Sasha, kita awali berita pertama. Menutup penghujung tahun 2023, Universitas Dianuswantoro Semarang kembali meluluskan 938 wisudawan pada upacara wisuda ke-79 Udinus. Pada upacara tersebut, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko percaya lulusan Udinus mampu bersaing di dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja. Sebanyak 938 wisudawan merayakan kelulusannya bersama kedua orang tua atau orang tua wali mereka. Berbeda dengan wisuda sebelumnya, momen membanggakan itu kali ini terbagi menjadi dua sesi. Wisuda kali ini diselenggarakan pada 22 hingga 23 November 2023 di Patra Convention Hotel Semarang. Wisuda pada hari pertama dipenuhi wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Teknik berjumlah 472. Sementara di hari kedua diisi oleh wisudawan dari Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 441. Kepada 472 wisudawan yang dilantik pada hari pertama, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko mengajak seluruh wisudawan agar mampu berkontribusi untuk negara, utamanya dengan keahliannya masing-masing selama masa perkuliahan. Prof. Edi mengatakan saat ini Udinus telah mengantongi akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Inovasi teknologi yang dikeluarkan oleh Udinus sangat beragam dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Di antaranya Rocaku, Peciku, e-gamelan hingga produk animasi karya mahasiswa dan dosen yang diborong oleh industri entertainment. Prof. Edi yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Oh ya, itu kan semua secara prinsip mendekatkan para mahasiswa dan wisuda untuk dekat dengan dunia nyata, dengan dunia industri. Sehingga mereka tidak ragu, tidak canggung untuk bekerja atau berwirausaha sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada mereka. Kira-kira demikian. Di tengah gempuran kemajuan teknologi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bimo Widyo Andoko, sangat yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri. Ini terlihat dari berbagai prestasi dan inovasi yang ditorehkan oleh Udinus. Apalagi kemajuan teknologi saat ini akan mempersempit lapangan pekerjaan. Harapan saya sih seperti itu aja, bahwa lulusannya Udinus ini bisa terserap di dunia kerja dan dunia industri, dan harapannya juga nggak cuma di dunia industri dan usaha kan, tapi juga menjadi entrepreneur, karena juga saya lihat kekuatan Udinus ini dalam memberikan kompetensi entrepreneurnya juga sangat baik. Apalagi kemarin juga dalam pelaksanaan MBKM-nya itu sangat kuat ya di dalam entrepreneur. Kemudian kemarin ada exchange juga. Ini modal utama dalam nanti menaklukkan tantangan ke depan tuh menjadi seorang pegawai atau seorang entrepreneur. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Selain wisudawan, penghargaan juga diberikan kepada sekolah menengah atas yang telah menjadikan para wisudawan meraih prestasi terbaik ini. Restu Indah dan Tri Rizkyono melaporkan. Udinus selalu berkomitmen untuk mendukung mahasiswanya agar berprestasi, tak hanya di kampus namun juga di luar kampus. Dukungan dari Udinus tersebut pun diakui oleh para wisudawannya yang kini lulus dengan berbagai prestasi. Gelak tawa bahagia serta ucap syukur terpancar jelas di wajah para wisudawan Udinus yang hari ini mengikuti prosesi wisuda ke-79.
Setelah lebih dari 3 tahun dalam menempuh pendidikan, akhirnya mereka siap untuk terjun ke dunia kerja. Seperti yang dirasakan oleh Syahrena Asifa Maharani dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa Inggris. 4 tahun menempuh pendidikan di Udinus, dirinya menemukan keluarga baru di UKM Karate yang kemudian mengantarkannya menjadi peraih medali perak pada Garuda Karate National Championship 2019. Sebagai kampus unggul dengan basis teknologi informasi dan wirausaha, Udinus sangat mendukung seluruh aktivitas mahasiswa di bidang apapun, tidak hanya dalam memberi beasiswa, tapi juga pengadaan fasilitas untuk mahasiswa agar bisa lebih mengasah kemampuan untuk berprestasi. Selain mendapatkan fasilitas yang baik dan bagus, tentunya juga untuk saya sebagai seorang atlet juga mendapatkan salah satu beasiswa, dan beasiswanya itu juga tidak tanggung-tanggung ya, dan tentunya untuk teman-teman yang berprestasi, yang punya bakat, kalian jangan sungkan untuk kuliah di Udinus, karena selain Udinus bukan hanya berprestasi di akademik, tapi juga di non-akademik juga banyak. Luapan rasa syukur juga diekspresikan oleh wisudawan Ari Saiful Bahri, yang merupakan lulusan dari program Diploma Reka Medik dan Informasi Kesehatan. Pembaca janji alumni dalam wisuda Udinus ini berkisah, selama menjalani perkuliahan, ia memenangi berbagai kompetisi. Salah satunya yakni juara 1 Medical Record Design Interface Competition Olimpiade Reka Medis Indonesia UGM 2023. Semua prestasi ini didukung dan difasilitasi sepenuhnya oleh Udinus. Karenanya, dirinya meminta mahasiswa Udinus untuk lebih proaktif saat kuliah. Saya harap untuk tetap berusaha dan semangat belajarnya, dan jika ada perlombaan untuk tetap mengikutinya walaupun gagal beberapa kali pun itu, saya harap untuk tetap mengikuti dan untuk tetap membanggakan Udinus. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Lulusan terbaik program Sarjana Terapan Predikat Cum Laude adalah Indah Yunitasari dengan IPK 3.82 dari program Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Fakultas Ilmu Budaya. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Restu Indah dan Tri Rizkiono melaporkan. EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.
Langsung aja daftar di pnb.binus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Bangun Desa Cerdas Loram Wetan, tim PPKU DPM FIK Udinus jalani visitasi oleh Kemendikbudristek. Melalui programnya, tim PPKU DPM FIK ingin turut meningkatkan kompetensi warga. Tim PPKU DPM FIK Udinus menjalani visitasi oleh tim reviewer PPKU Kemendikbudristek di Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus pada Sabtu siang. Pada kegiatan ini, tim PPKU DPM FIK Udinus didampingi secara langsung oleh Wakil Dekan FIK Ahmad Zainul Fanani, beserta dosen pendamping Filmada Oki Saputra. Pada visitasi ini, reviewer melakukan peninjauan kepada pemerintah dan warga setempat terhadap program yang dijalankan oleh tim PPKU DPM FIK Udinus, di antaranya 6 pojok literasi, yakni pojok literasi lingkungan, grafis, marketing, dan keuangan, informasi, leadership, dan kesehatan. Para reviewer juga turut mencoba aplikasi Mulsa atau multifungsi desa yang dikembangkan oleh tim PPKU DPM FIK Udinus mengenai layanan administrasi bagi masyarakat. Selain itu, para reviewer diajak untuk menyaksikan demplot tanaman toga milik warga yang diinisiasi tim PPKU DPM FIK. Ketua tim PPKU DPM FIK Udinus, Gading Chandra mengatakan bahwa seluruh program telah terlaksana dengan baik dan diikuti secara antusias oleh para warga. Antusias dari masyarakat sangat semangat untuk mengikuti kegiatan yang kami laksanakan karena target-target dari masyarakat yang kami sasarkan itu beragam, dari mulai IPNU, kemudian IPPNU, kemudian Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kemudian masyarakat setempat lainnya yang memiliki potensi-potensi untuk bisa dikembangkan melalui pembelajaran di pojok literasi. Harapan dari terselenggaranya program ini terkhusus pembelajaran rutin pojok literasi, harapannya setiap pengetahuan, setiap
setiap apa yang potensi dari masyarakat Desa Lorong Wetan memiliki bisa berguna, bisa menjadi suatu inovasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dari program yang sudah kami jalankan, kami berharap SDM di Desa Lorong Wetan menjadi lebih unggul, dan harapan kami adalah Desa Lorong Wetan menjadi desa mandiri berkelanjutan. Tim reviewer PPKU Kemendikbudristek Dr. Miftahus Sirotul Haq memberikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan tim PPKU DPM FIK Udinus. Ia menilai hadirnya tim PPKU DPM FIK Udinus dapat turut membangun Desa Lorong Wetan. Hari ini saya melihat satu hal yang luar biasa yang telah dikontribusikan mahasiswa Udinus di desa ini, tepatnya di Desa Lorong Wetan. Di sini yang tadinya masyarakat masih terpecah belah dalam hal literasi, kemudian kegiatan penataan lingkungan, dan khususnya dalam hal pendataan. Ternyata hadirnya mahasiswa yang berkegiatan dalam rangka PPK Ormawa ini mampu untuk pertama menyatukan masyarakat dalam hal bahwa kami bisa bersama-sama membangun desa. Yang kedua, membangun kemesraan atau keintiman dengan masyarakat, sehingga seluruh kegiatan yang tadinya tercerai-berai di desa ini ternyata mampu disinergikan berkat hadirnya mahasiswa. Dan yang ketiga, dalam hal ini juga mahasiswa Udinus memiliki etika yang luar biasa, karena hari ini saya menemukan tidak ada komentar negatif mengenai hadirnya mahasiswa di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal langkah baru bagaimana mahasiswa mendekat ke masyarakat, dan setelah itu dilanjutkan oleh peran perguruan tinggi bagaimana melanjutkan program ini agar apa yang telah diawali oleh mahasiswa mampu diakhiri dengan luar biasa oleh peran perguruan tinggi. Dari Kudus, Melsa Fiori melaporkan. Tim PPKU HMTI Udinus jalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek. Dalam programnya, tim PPKU HMTI berupaya meningkatkan penjualan batik di kampung batik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Tim PPKU HMTI Udinus menjalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek Mintarti. Pada visitasi ini, tim PPKU HMTI didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Kusni Ingsih, Dekan FIK Dr. Abdul Syukur, serta Wakil Dekan FIK Dr. Ahmad Zainul Fanani yang mendukung penuh terhadap kegiatan ini. Program yang dicanangkan oleh tim PPKU HMTI Udinus yakni memberikan pelatihan foto produk bagi warga perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo, menyediakan website jarik.com sebagai sebuah katalog online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan kecanggihan fitur virtual try-on berbasis augmented reality serta penyeragaman packaging agar lebih ikonik pada kemasannya. Dengan adanya anak-anak Udinus yang kegiatan di Kampung Jatuh, saya sangat membantu sekali. Saya sangat senang, luar biasa kalau bisa berkelanjutan. Dulu kan ibaratnya kita teman-teman pengrajin itu belum bisa untuk produk, untuk packaging. Nah, sekarang sudah mulai dari dulunya belum bisa, sekarang sudah bisa. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Edo News masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya UDINUS. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris UDINUS. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya Kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Sebagai sarana pembelajaran tentang demokrasi dan pemilu, SMP Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal menggelar pemilihan ketua OSIS atau Pemilos. Layaknya pemilu yang akan digelar pada Februari 2024, dalam Pemilos ini para siswa memilih salah satu dari 3 kandidat calon ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS menjadi suatu sarana efektif bagi satuan pendidikan untuk mengenalkan pemilihan umum dan demokrasi kepada para peserta didiknya. Dan salah satu sekolah yang menggelar pemilu ketua OSIS atau Pemilos adalah SMP Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal. Pemilos ini digelar pada akhir pekan lalu. Ada 3 kandidat yang akan bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai ketua OSIS pada tahun ajaran mendatang. Proses pemungutan suara sendiri dilakukan selayaknya seperti pemilu pada umumnya, di mana para siswa yang menjadi pemberi suara menerima kartu suara, lalu menuju bilik suara dan mencoblos kandidat yang dipilihnya. Kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan kemudian membubuhkan tinta ungu di jari sebagai bukti telah memberikan suara. Agar nuansa pemilu lebih terasa, para panitia pemilos yang merupakan anggota OSIS sebelumnya mengenakan pakaian adat Jawa. Hebatnya lagi, kegiatan pemilos di SMP 1 Singorojo Kendal ini dilaksanakan oleh para siswa sendiri. Mulai dari tahapan-tahapan pemilu,
yakni penjaringan calon, orasi, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Persiapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dimulai dari tahap penjaringan siswa dan siswi yang diambil dari siswi dan siswa kelas 7 dan 8. Sebanyak 90 siswa telah mendaftar. 36 siswa terpilih menjadi calon pengurus OSIS periode 2020. Dari 36 siswa yang terpilih, diambillah 3 pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Agar tidak ada golput, sosialisasi juga dilakukan secara merata kepada 586 siswa kelas 7, 8, dan 9. Selain siswa, tenaga pendidik juga diberi kesempatan untuk memberikan suara mereka. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa-siswi diantaranya melalui sosialisasi pemilu dan pilketos dengan mengundang narasumber PPK dari Boja. Pada saat pelaksanaan pilketos, bilik suara dibuat secara berkelas. Setiap kelas memiliki tanggung jawab dan memastikan tidak ada yang golput. Kegiatan Pemilos ini merupakan salah satu tema, yakni suara demokrasi dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam kurikulum Merdeka. Dengan menggandeng KPU Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, diharapkan pelaksanaannya mampu memberikan pengalaman demokrasi bagi siswa. Meski pada pemilu tahun 2024 mendatang, mereka belum bisa memberikan suaranya. Maka dalam tema suara demokrasi ini, kita melaksanakan pemilihan khusus ini yang kemarin sudah diawali dengan kegiatan pemberian materi dari Kecamatan Singorojo, kemudian pemberian materi dari KPU Kecamatan Boja, dan hari ini dilaksanakan kegiatan pemilihan OSIS di SMP 1 Singorojo. Dengan adanya P5 ini, harapan kami anak-anak ke depan bisa memiliki pengalaman, bisa memiliki pemahaman bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Dan harapan kami setelah tahun depan juga akan dilaksanakan, maka bagi adik-adik yang saat ini masih kelas 7 dan kelas 8, maka ini bisa menjadi bekal bahwa pemilihan ketua OSIS di tahun yang akan datang harus lebih baik dan lebih baik. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka, yakni di halaman sekolah dan disaksikan oleh semua siswa. Dari hasil penghitungan suara, total pemilih tercatat 587 suara. Dengan suara terbanyak untuk paslon nomor 1 adalah 407 suara. Paslon nomor 2 sebanyak 95 suara. Dan paslon nomor 3 sebanyak 85 suara. Dari Kendal, Restu Indah melaporkan. Peringati Hari Ayah Nasional, ratusan siswa TK dan SD di Kota Semarang ikuti lomba mewarnai gambar yang digelar di Sisi Mangaraja Guest House Semarang. Dengan didampingi orang tua masing-masing, peserta berusaha membubuhkan pensil warnanya untuk menghasilkan gambar terbaik. Hari Ayah Nasional memang telah berlalu, yakni diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Meski demikian, momentum Hari Ayah diperingati oleh masyarakat, salah satunya Sisi Mangaraja Guest House Semarang, yang menggelar lomba mewarnai gambar untuk siswa TK dan SD. Diawali dengan perform tari oleh sejumlah siswa, ratusan peserta pun antusias mengikuti jalannya lomba. Didampingi para orang tua secara teliti dan detail, mereka melakukan coret-coret di kertas bergambar untuk menghasilkan gambar yang menarik dan indah. Tak jarang dari mereka yang harus dibimbing orang tuanya secara tekun. Menurut manajer SGH Semarang Tatang Pratikno, pihaknya sengaja membuat lomba mewarnai untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ayah maupun ayah terhadap anak-anaknya. Ini kita mengusung konsep Hari Ayah. Jadi kebetulan kan kebetulan bulan November itu sendiri kan bertepatan dengan Hari Ayah. Itu kegiatannya apa aja nih? Ya, kalau untuk kegiatan yang hari ini lomba mewarnai. Lomba mewarnai itu kita dibagi 2 kategori, ada kategori TK dan kategori SD.
Ya, besar harapannya sih sebetulnya kembali lagi untuk adik-adik yang ada di sini untuk bisa lebih mengeksplor lagi apa yang bisa menjadi kekuatan mereka gitu untuk mengeksplor, oh aku bisa punya sesuatu yang nanti kedepannya bisa menjadi hobi atau passion mereka. Sementara itu bagi Agus, ayah dari salah satu peserta lomba mewarnai, mengaku terharu dan senang dengan adanya peringatan Hari Ayah ini. Menurutnya peringatan ini menunjukkan diakuinya peran ayah dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ini kan pertama kali ikut Mas, dia juga antusias pengen ayahnya ikut gitu, pengen didampingi ayahnya gitu. Nah, gitu. Ya seneng Mas, biasanya kan nggak ada dulunya, sekarang ada gitu, berarti memang ayah juga dianggap ada untuk anak-anak gitu. Momentum Hari Ayah sendiri biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk menunjukkan simpati dan kasih sayang kepada ayah mereka. Selain itu, momentum Hari Ayah juga menjadi ajang untuk menunjukkan peran ayah di dalam keluarga. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Demikian EduNews edisi kali ini. Saya Mrs. Sasha dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. TVku, kanal pemilu milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Jati Kusuma. Saya merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar di mata kuliah pemasaran digital dengan subtema yaitu mengukur efektivitas media digital. Cara untuk mengukur efektivitas media digital ini ada dua, yaitu kita mengukur dari media konvensional dan juga dari mengukur media digital. Biasanya kalau misalnya kita mengukur di media konvensional, contohnya seperti kita menyebarkan brosur, kita mendengarkan radio, kemudian membagikan sebuah poster misalnya, situ kita tidak akan bisa mengukur bagaimana ketercapaian kita terhadap profit dari usaha kita. Berbeda kalau kita misalnya mengukur menggunakan media digital seperti sosial media, kemudian iklan digital, dan juga email, kita akan dibantu oleh beberapa berkaitan dengan teknologi informasi atau alat-alat IT yang membantu kita untuk mengukur bagaimana ketercapaian dari media sosial atau channel digital yang kita pakai. Seperti sebelumnya, bahwa di media digital, kita bisa mengukur berapa persen yang mengunjungi website kita. Jadi kita punya semacam rumah berbentuk website. Nah, dari website itu
kita menawarkan produk-produk kita melalui sosial media, melalui email, dan juga melalui iklan digital. Dari situ kita bisa mengetahui seberapa jauh atau berapa orang yang mengunjungi ke website kita, sehingga dari situ kita juga bisa mengukur bagaimana atau sebanyak apa orang-orang yang akan terkonversi untuk membeli produk kita. Nah, bagaimana peran dari media sosial? Peran media sosial ini harus lebih spesifik dalam digital funnel. Yang pertama adalah awareness, yang kedua interest, dan terakhir adalah conversion. Awareness ini adalah mengenalkan produk kita, produk yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang lain atau orang di luar sana atau calon-calon customer kita kasih tahu. Kita beritahu bagaimana keunggulan dari produk kita, apa promosi-promosi yang bisa kita tawarkan, kemudian kelebihan-kelebihan dari produk kita. Nah, dari situ setelah orang-orang ini akan atau calon konsumen kita tertarik dengan produk kita, mereka akan interest. Interest di sini artinya mereka mulai untuk mengetahui atau mencari tahu informasi tentang produk kita. Misalnya dengan berkunjung ke sosial media kita, berkunjung ke website, kemudian nanti kita juga bisa melakukan seberapa banyak orang-orang yang mengunjungi konten-konten yang telah kita buat sebelumnya. Nah, dari situ setelah orang-orang tertarik, mereka akan terkonversi. Terkonversi di sini adalah ada beberapa tahap, yaitu mungkin pertama kali mereka hanya berkunjung ke website kita. Mungkin mereka pertama kali hanya mengklik iklan digital kita. Atau seterusnya, atau tujuan akhir kita adalah orang-orang atau calon customer kita itu membeli produk kita, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari proses pemasaran secara digital di sosial media, di website, dengan SEO, dengan email. Jadi dalam satu funnel ini kita bisa menggunakan beberapa channel marketing, ya, seperti blog, seperti ads atau PPC, pay per click, kemudian social media, SEO, search engine optimization, dan juga email. Lalu bagaimana tujuan dari media sosial itu sendiri? Banyak beberapa perusahaan itu mereka lebih mengutamakan dengan membuat suatu konten yang luar biasa, yang menarik, kemudian yang begitu tren pada saat ini, karena mereka berharap bahwa konten-konten yang telah mereka buat itu bisa memunculkan suatu keajaiban, di mana konten-konten yang mereka buat bisa saja menjadi viral, sehingga banyak orang yang akan mengunjungi produk atau perusahaan kita, seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika kita mengukur suatu media sosial, kita harus step by step atau secara bertahap, sehingga kita tahu bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap tahap-tahap yang kita akan lalui. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box. Televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Hai, udah tahu belum mau kuliah di mana? Gabung yuk di Prodi Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Budaya Udinus. Dengan program studi yang bermutu unggul di bidang bahasa, sastra, dan budaya Inggris yang berbasis teknologi informasi, komunikasi, dan kewirausahaan. Kalian gak bakal nyesel gabung di Prodi Bahasa Inggris Udinus. Ups, gak cuma itu. Di Prodi Bahasa Inggris ada yang namanya kurikulum English Plus sama Students Mobility. Bikin kalian punya kesempatan kuliah di kampus luar negeri. Yang serunya lagi, ada 3 peminatan nih. Linguistik, Literature, dan Translation. Asik kan? Lulusan Prodi Bahasa Inggris, kalian bisa jadi jurnalis, Public Relation Officer, Liaison Officer, Cruise Ship Officer, Foreign Embassy Staff, Lecturer, Teaching Staff, Professional Translator, Interpreter, TV Translator, dan masih banyak lagi. So, langsung daftar aja di pmb.dinus.ac.id. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Nah, berikut adalah fungsi dari media sosial untuk bisnis Anda. Jadi, ini hanya sebagian kecil dari beberapa sumber yang saya dapat dari seminar nasional. Di sini ada kontak personal untuk konsumen, kemudian sebagai promosi, media sosial sebagai mendata kebutuhan konsumen, kemudian media sosial juga menyampaikan respon ke konsumen, dan seterusnya adalah sebagai galeri produk. Jadi, konten itu bukan segalanya. Kita lihat dari sini bahwa galeri produk ini mendapatkan proporsi rating yang paling rendah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kontak secara personal kepada calon konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sosial media sebagai media promosi. Jadi dari sini kita bisa melihat seberapa efektif dari penggunaan media sosial sebagai bisnis Anda. Lalu, untuk media sosial sendiri ada 5 strategi yang memiliki tujuan umumnya. Yang pertama adalah sebagai brand product awareness, yang kedua sebagai community engagement, kemudian yang ketiga sebagai content distribution, yang keempat sebagai lead and sales generation, dan terakhir adalah sebagai customer support. Yang pertama saya akan jelaskan tentang brand atau product awareness. Nah, biasanya untuk produk atau brand awareness biasanya menekankan fitur dan produk keunggulan kompetitif atau diferensiasi merek. Jadi yang ditawarkan di awal adalah apa yang membedakan antara produk kita dengan produk orang lain atau kompetitor kita. Dari situ kita juga bisa memulai dengan memberikan suatu tips
di Instagram story kita. Di sini kayak contohkan di Instagram, sehingga orang-orang akan merasa teredukasi dengan konten-konten yang sudah kita buat. Tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui atau memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk kita dan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Nah, bagaimana atau indikator apa yang menjadi efektivitas umum dari brand awareness? Yang pertama adalah jumlah reach, dan yang kedua adalah jumlah impresi. Jadi jumlah seberapa orang-orang yang bisa terjangkau dan seberapa banyak orang yang sudah mulai untuk mengetahui atau mencari tahu tentang brand kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah community engagement. Jadi banyak perusahaan-perusahaan menggunakan sosial media ini untuk membangun sebuah komunitas. Media sosial difungsikan untuk berinteraksi dengan konsumen dan atau komunitas yang relevan. Sebagai contoh, di sini saya contohkan Instagram dari Nike. Semua orang pasti banyak beberapa yang menggunakan produk-produk Nike. Di sini terdapat pesan-pesan yang berbau charity atau semacam berbagi dengan sesama ya. Nah, inilah pesan yang coba disampaikan oleh Nike kepada followers mereka, sehingga mereka membangun suatu komunitas di mana mereka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua adalah Gojek. Nah, di Gojek ini banyak sekali konten-konten yang mereka bangun yang sangat dekat dengan kita, sehingga mereka mencoba menyampaikan pesan-pesan di mana budaya kita yang sebelumnya sudah ada itu tidak hilang ya. Setelah itu diharapkan dari situ kita juga memiliki rasa nasionalisme terhadap produk-produk yang diproduksi oleh anak dalam negeri. Dari situ timbul sisi nasionalisme bagi diri kita, sehingga nanti produk-produk yang mereka tawarkan bisa memberikan sasaran pada orang-orang yang atau masyarakat di Indonesia. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas dari community engagement? Yaitu adalah engagement itu sendiri. Jadi diharapkan kita bisa membangun suatu hubungan yang sangat erat dengan brand tersebut. Diharapkan nanti kita akan lebih loyal, sehingga orang-orang akan lebih sering untuk membeli produk-produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga adalah content distribution. Content distribution yaitu memanfaatkan sosial media yang merupakan saluran untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan atau inspirasi. Jadi hampir mirip dengan yang sebelumnya tentang community engagement. Di sini di content distribution kita lebih mengedepankan konten-konten yang akan kita buat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa feed Instagram. Di sini menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari sayuran ya, sehingga bisa menyehatkan badan kita. Diharapkan orang-orang lebih bisa peduli dengan kesehatan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas utama yang ingin kita capai, atau bagaimana cara kita mengukurnya? Yang pertama adalah jumlah reach, sama dengan brand awareness, jumlah impresi, dan juga jumlah followers. Diharapkan dengan kita membuat konten-konten yang berbau informasi, pengetahuan, kita bisa mendapatkan followers yang lebih banyak lagi, sehingga jangkauan dari konten kita akan lebih luas.
Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor, yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pmb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
berikutnya yang keempat adalah lead and sales generation. Lead and sales generation yaitu media sosial digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Jadi beberapa konten atau misalkan Instagram feed atau Instagram story itu kita gunakan untuk menawarkan promosi tentang produk kita. Misalnya buy one get one atau giveaway atau pada momen-momen tertentu, misalnya Lebaran, momen Natal atau momen Tahun Baru, di mana di situ biasanya akan ada promosi-promosi yang menawarkan diskon yang luar biasa besar, sehingga di situ produk brand kita akan mencoba untuk menawarkan atau mengkomunikasikan promosi apa yang sedang kita tawarkan. Lalu bagaimana cara untuk mengukur efektivitasnya? Yang pertama adalah banyak dari calon-calon konsumen kita melakukan direct message atau melakukan pesan secara langsung, mengirim pesan melalui sosial media atau berhubungan atau berinteraksi secara langsung. Yang kedua adalah website visit. Jadi beberapa bisa misalnya masih melakukan penjualan melalui website. Jadi ada beberapa orang yang akan mulai untuk datang ke website kita. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan marketplace. Jadi orang-orang akan langsung terhubung ke marketplace. Nah, berikutnya yang kelima adalah customer support. Jadi media sosial ini digunakan untuk memberikan layanan bantuan pada konsumen. Jadi salah satu contohnya di sini adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Misalnya bergerak di bidang telekomunikasi atau di bidang infrastruktur seperti PLN di sini ya. Di sini PLN memberikan informasi tentang layanan untuk menghubungi atau customer support dari PLN itu sendiri, atau misalnya ada gangguan listrik di beberapa daerah atau beberapa titik. Di situ langsung dihubungkan atau terhubung dengan website mereka sehingga kita bisa melakukan kontak dengan PLN itu sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kita dari customer support bisa membangun customer loyalty bagi konsumen kita. Ketika konsumen itu mengalami masalah, secara grafik konsumen akan mengalami penurunan kepercayaan terhadap produk kita. Namun, ketika sebuah perusahaan itu bisa mengcover setiap masalah-masalah tadi, customer kita akan merasa lebih loyal. Ketika berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen, otomatis konsumen yang merasa masalahnya sudah terselesaikan akan lebih loyal dengan produk atau brand kita. Berbeda dengan customer-customer yang secara pemanfaatan atau menggunakan produk kita ini tidak mengalami masalah apapun. Jadi mereka secara loyalitas mereka meningkat secara perlahan, tapi kalau misalnya dengan ada masalah tapi kita bisa mengatasinya, itu akan langsung mencapai titik yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang atau customer yang tidak punya masalah. Lalu bagaimana cara untuk mengukur indikator efektivitas utamanya? Yaitu yang pertama yaitu mengetahui jumlah masalah yang terselesaikan, dan yang kedua adalah sentimen dari audiens. Jadi kita ketahui bagaimana jumlah masalah yang sudah terselesaikan dan juga bagaimana sentimen audiens terhadap brand atau produk kita. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan target performa dari media sosial. Biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang target performa, kita akan mengukur berapa followers yang ingin kita capai, berapa like yang akan ingin kita dapatkan, berapa share yang kita butuhkan, berapa impresi yang kita butuhkan, kemudian berapa komentar, dan lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan berapa jumlah yang ingin kita capai. Lalu bagaimana cara-caranya? Yang pertama adalah kita tahu atau cari tahu jumlah yang dianggap ideal. Misalnya kita menggunakan Google Trend, menggunakan benchmarking untuk mengetahui tren apa yang sedang muncul di era saat ini. Dari situ kita bisa tahu bagaimana atau produk apa yang ingin kita develop atau ingin kita kembangkan sehingga atau kita tawarkan kepada konsumen. Dari situ kita akan bisa mengetahui bagaimana rata-rata industri di Indonesia misalnya. Kemudian dari situ setelah kita tahu atau target industri rata-ratanya, kita bisa mengukur bagaimana performa sosial media pada saat ini. Dan seterusnya kita akan melakukan evaluasi
Sehingga dari situ kita bisa mengetahui target kita, atau bahkan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang akan melebihi dari target saat ini. Itulah pemaparan dari mata kuliah pemasaran digital dengan subtema mengukur efektivitas media sosial. Sekian dari saya, Pradana Kusuma pamit. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.